Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Fadil Miftah Nur Sabri, Harlan Nathilian Furqani, Rahma Devita, dan Tiara Sigita Cahyani akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Uji Hipotesis satu Nilai Rata-Rata dan Uji Hipotesis Beda 2 Nilai Rata-Rata. Baiklah, saya Tiara Sigita Cahyani menjelaskan mengenai uji hipotesa satu nilai rata-rata. Yang pertama yaitu pengertiannya. Uji zat rata-rata suatu populasi adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki rata-rata yang sama dengan, lebih kecil, atau lebih besar dari suatu nilai rata-rata tertentu sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan. Formulasi hipotesisnya, untuk hipotesis uji satu arah, H0 mu sama dengan mu0, H1 mu kecil mu0 atau H0 mu sama dengan mu0, H1 mu besar mu0, di mana H0 adalah hipotesis 0, yaitu hipotesis awal, H1 adalah hipotesis tandingan atau alternatif. Mu adalah rata-rata populasi yang akan diuji dan mu0 adalah rata-rata yang ditentukan terlebih dahulu nilainya. Sampel besar satu nilai rata-rata. Sampel besarnya itu yang merupakan N-nya besar dari 30. Uji statistiknya menggunakan distribusi Z. Prosedur pengujian hipotesisnya sebagai berikut. Yang pertama, formulasi hipotesis. H0 mu sama dengan mu0. H1 mu besar dari mu0. H0 mu sama dengan mu0. H1 mu kecil dari mu0. H0 mu sama dengan mu0. H1 mu tidak sama dengan mu0. Lalu yang kedua, penentuan nilai alfa atau tarif nyata dan nilai Z tabel atau Z alfa. Menentukan nilai alfa sesuai soal. Kemudian nilai Z alfa atau Z alfa bagi 2 ditentukan dari tabel. Para kriteria pengujiannya untuk H0 mu sama dengan mu0 dan H1 mu besar dari mu0, yaitu H0 diterima jika Z0 kecil sama dengan Z alfa. H0 ditolak jika Z0 besar dari Z alfa. Untuk H0 mu sama dengan mu0 dan H1 mu kecil dari mu0, H0 diterima jika Z0 besar sama dengan min Z alfa. H0 ditolak jika Z0 kecil min Z alfa. Untuk H0 mu sama dengan mu0 dan H1 mu tidak sama dengan mu0, H1 diterima jika min Z alfa bagi 2 kecil sama dengan Z0 kecil sama dengan Z alfa bagi 2. H0 ditolak jika Z0 besar dari Z alfa bagi 2 atau Z0 kecil min Z alfa bagi 2. Uji statistiknya, jika simpangan baku populasi diketahui, maka rumusnya Z0 sama dengan X bar dikurang mu0 per simpangan baku per akar N. Jika simpangan baku populasi tidak diketahui, maka rumusnya Z0 sama dengan X bar dikurang mu0 per S per akar N. Sekian presentasi saya yang akan dilanjutkan oleh Harlan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Tiara Sigita Cahyani. Perkenalkan, nama saya Harlan Aprilian Furqani. Saya akan menjelaskan tentang sampel kecil satu nilai rata-rata. Sampel kecil N kecil sama dari 30. Untuk pengujian hipotesis satu rata-rata dengan sampel kecil, N kecil sama dari 30, uji statistiknya menggunakan distribusi T. Prosedur pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut.
Formulasi hipotesis. Yang pertama, H0 dibagi mu sama dengan mu0. H1 dibagi mu sama dengan mu0. Yang kedua, H0 sama dengan H0 dibagi mu sama dengan mu0. H1 dibagi mu kecil dari mu0. Yang ketiga, H0 dibagi mu sama dengan mu0. H1 dibagi mu tidak sama dengan mu0. Penentuan nilai alfa atau taraf nyata dan nilai T tabel. Yang pertama, menentukan nilai alfa sesuai soal, kemudian menentukan derajat bebas, yaitu dB sama dengan n kurang 1, lalu menentukan nilai T alfa n kurang 1, atau T alfa per 2 n kurang 1 ditentukan dari tabel. Kriteria pengujian. Untuk H0 dibagi mu sama dengan mu0 dan H1 dibagi mu sama dengan besar dari mu0. Yang pertama, H0 diterima jika T0 kecil sama dari T alfa. Yang kedua, H0 ditolak jika T0 besar dari T alfa. Untuk H0 dibagi mu sama dengan mu0 dan H1 dibagi mu kecil dari mu0. Yang pertama, H0 diterima jika T0 besar sama dari min T alfa. Yang kedua, H0 ditolak jika T0 kecil dari min T alfa. Untuk H0 dibagi mu sama dengan mu0 dan H1 dibagi mu tidak sama dengan mu0. Yang pertama, H0 diterima jika T0 besar dari T alfa per 2 kecil dari T alfa per 2. Yang kedua, H0 ditolak jika T0 besar dari T alfa per 2 atau T0 kecil dari min T alfa per 2. Uji statistik simpangan baku populasi jika diketahui rumusnya adalah T0 sama dengan X dikurang X0 per simpangan baku populasi per akar N. Jika simpangan baku populasi tidak diketahui, rumusnya adalah T0 sama dengan X dikurang X0 per S per akar N. Contoh kasus satu arah. Yang pertama, sampel besar. Suatu pabrik susu merek Good Milk melakukan pengecekan terhadap produk mereka. Apakah rata-rata berat bersih satu kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih dari itu? Dari data sebelumnya, diketahui bahwa simpangan baku bersih per kaleng sama dengan 125 gram. Dari sampel 50 kaleng yang diteliti, diperoleh rata-rata berat bersih 375 gram. Dapatkah diterima bahwa berat bersih rata-rata yang dipasarkan tetap 400 gram? Ujilah dengan taraf nyata 5%. Penyelesaian. Diketahui N50, X375, simpangan baku populasi 125, mu0 sama dengan 400. Formulasi hipotesisnya adalah H0 dibagi mu sama dengan 400, H1 dibagi mu kecil dari 400. Taraf nyata dan nilai tabelnya, alfa sama dengan 5%, atau bisa kita ubah menjadi bentuk desimal menjadi 0,05. Z 0,05 sama dengan min 1,64. Kriteria pengujian H0 diterima jika Z0 besar sama dari min 1,64. Yang kedua, H0 ditolak jika Z0 kecil dari min 1,64. Di sini merupakan daerah penolakan. Daerah yang diarsir merupakan daerah penolakan, sedangkan daerah yang tidak diarsir merupakan daerah penerimaan. Uji statistik Z0 sama dengan X dikurang mu0 per simpangan populasi per akar N.
sama dengan 375 dikurang 400 per 125 per akar 50. Hasilnya adalah min 1,41. Jadi kesimpulannya, karena Z0 Z0 memiliki hasil min 1,41 besar sama dari min Z 0,05 sama dengan min 1,64, maka H0 diterima. Jadi berat bersih rata-rata susu bubuk merek Good Milk per kaleng yang dipasarkan sama dengan 400 gram. Contoh kasus yang kedua adalah sampel kecil. Sebuah sampel terdiri atas 15 kaleng susu memiliki isi berat kotor seperti yang diberikan berikut ini. Jika digunakan taraf nyata 1%, dapatkah kita meyakini bahwa populasi cat dalam kaleng rata-rata memiliki berat kotor 1,2 kg per kaleng? Penyelesaiannya, yang pertama, diketahui R-nya 15, alfa 1%, mu 0-nya 1,2. Lalu, sigma X-nya sama dengan 18,13, sigma X kuadrat sama dengan 21,9189, X sama dengan 18,13 dibagi 15 sama dengan 1,208. Formula hipotesisnya H0 dibagi mu sama dengan 1,2. H1 dibagi mu tidak sama dengan 1,2. Taraf nyata dan nilai tabelnya. Alfa sama dengan 1% sama dengan 0,01. T alfa per 2 sama dengan 0,005 dengan dB 14. T 0,005 14 sama dengan 2,977. Kriteria pengujian H0 diterima apabila T0 besar dari min 2,977, kecil dari min 2,977. H0 ditolak jika T0 besar dari 2,977 atau T0 kecil dari min 2,977. Uji statistik. T0 sama dengan X dikurang mu 0 per S per akar N sama dengan 1,208 dikurang 1,2 per 0,02 per akar 15. Hasilnya adalah 1,52. Jadi kesimpulannya, karena 152 lebih besar dari min 2,977 dan lebih kecil dari min 2,977, maka H0 diterima. Jadi populasi susu dalam kaleng secara rata-rata berisi berat kotor 1,2 kg per kaleng. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahma Devita. Kepada Rahma, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Harlan mengenai uji hipotesa beda 2 nilai rata-rata. Uji hipotesis 2 rata-rata adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan kesamaan rata antara dua buah data. Formulasi hipotesisnya untuk uji dua arah yaitu H0 sama dengan mu sama dengan mu 0, H1 dibagi mu tidak sama dengan mu 0. H0 adalah hipotesis nol, yaitu hipotesis awal. H1 adalah hipotesis tandingan atau alternatif. Mu adalah rata-rata populasi yang akan diuji dan mu 0 adalah rata-rata yang ditentukan terlebih dahulu nilainya. Yang kedua yaitu sampel besar 2 nilai rata-rata.
Sampel besar N lebih dari 30. Uji statistikanya menggunakan distribusi Z. Prosedur pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut. Berikut adalah formulasi hipotesisnya. Penentuan nilai alfa taraf nyata dan nilai Z tabel Z alfa menentukan nilai alfa sesuai soal. Kemudian nilai Z alfa atau ZA/2 ditentukan dari tabel. Kriteria pengujiannya yaitu untuk H0 dibagi mu sama dengan mu dan H1 dibagi mu lebih dari mu 0. Artinya H0 diterima jika Z0 lebih kecil dari Z alfa dan H0 ditolak jika Z0 lebih dari Z alfa. Untuk H0 dibagi mu dan mu 0 dan H1 dibagi mu lebih kecil dari mu 0 yaitu bila H0 diterima jika Z0 lebih dari min kurang dari Z alfa dan H0 ditolak jika Z0 kurang dari Z alfa. Untuk H0 dibagi mu dan hasilnya mu 0 dan H1 dibagi mu tidak sama dengan mu 0. Bila H0 diterima jika Z alfa kurang dari per 2 lebih kurang atau Z0 lebih kecil dari Z alfa per 2 dan H0 ditolak jika Z0 lebih dari Z alfa per 2 atau Z0 lebih kurang dari min Z alfa per 2. Berikut adalah uji statistiknya, rumusnya, kesimpulannya. Jika H0 diterima, maka H1 ditolak. Dan jika H1 diterima, maka H0 ditolak. Sampel kecil 2 nilai rata-rata. Sampel kecil 2 nilai rata-rata, N-nya lebih kecil dari 30. Uji statistiknya menggunakan distribusi T. Prosedur pengujian hipotesisnya sebagai berikut. Berikut adalah formulasi hipotesisnya. Penentuan nilai alfa taraf nyata dan nilai T tabel menentukan nilai alfa sesuai soal. Kemudian menentukan derajat bebas yaitu dB sama dengan N dikurang 1, lalu menentukan T alfa atau T alfa per 2 ditentukan dari tabel. Kriteria pengujiannya yaitu sebagai berikut. Untuk H0 dibagi mu sama dengan mu 0 dan H1 dibagi mu lebih besar dari mu 0 bila H0 diterima jika T0 lebih kecil dari T alfa dan H0 ditolak jika T0 lebih besar dari T alfa. Untuk H0 dibagi mu sama dengan mu per 0 dan H1 dibagi mu lebih kecil dari mu per 0 yaitu bila H0 diterima jika T0 lebih besar dari min T alfa dan jika H0 ditolak jika T0 lebih kecil dari min T alfa. Untuk H0 dibagi mu sama dengan mu 0 dan H1 dibagi mu tidak sama mu 0 yaitu bila H0 diterima jika T alfa per 2 lebih kecil dari T0 lebih kecil dari T alfa per 2 dan jika H0 ditolak jika T0 lebih besar dari T alfa per 2 atau T0 lebih kecil dari T alfa per 2. Berikut uji statistiknya untuk pengamatan berpasang. Dari keterangan berikut yaitu D rata-rata nilai D dan SD simpangan baku nilai D dan N banyaknya pasangan. Dan yang terakhir T0 yaitu memiliki distribusi dengan DB sama dengan N dikurang 1. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu tentang contoh kasus beda dua arah. 1. Sampel besar.
Seseorang berpendapat bahwa rata-rata jam kerja buruh di daerah A dan daerah B sama dengan alternatif A lebih besar daripada B. Untuk itu, diambil sampel dari kedua daerah masing-masing 100 dan 70 dengan rata-rata dan simpangan baku 38 dan 9 jam per minggu serta 35 dan 7 jam per minggu. Ujilah pendapat tersebut dengan taraf nyata 5% untuk varians atau simpangan baku kedua populasi sama besar. Penyelesaian. Diketahui nilai N1 sama dengan 100, N2 sama dengan 70, X1 sama dengan 38, X2 sama dengan 35, sedangkan S1 sama dengan 9, S2 sama dengan 7. Formulasi hipotesisnya. H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2. Yang kedua, H1 sama dengan mu1 besar dari mu2. Taraf nyata dan nilai tabelnya. A sama dengan 5% atau 0,05. Z 0,05 sama dengan 64. Pengujian dari sisi kanan. Kriteria pengujian. 1. H0 diterima jika Z0 kecil sama dari 1,64. Jika H0 ditolak jika Z0 besar dari 1,64. Uji statistik. S sama dengan akar dari S1 pangkat 2 per N1 ditambah dengan S2 pangkat 2 per N2. Jadi, akar dari 9 pangkat 2 tambah per 100 ditambah dengan 7 pangkat 2 per 70. Hasilnya sama dengan 1,23. Yang kedua, Z0. Dengan rumus X1 kurang X2 per SX1 pangkat 1 dikurang X pangkat 2. Jadi 38 kurang 35 per 1,23. Hasilnya 2,44. Kesimpulan. Dikarenakan Z0 sama dengan 2,44 besar dari Z0,05 sama dengan 1,64, maka H0 ditolak jika rata-rata jam kerja buruh di daerah A dan daerah B adalah tidak sama. Contoh kasus beda dua arah. 1. Sampel kecil. Sebuah perusahaan mengadakan pelantikan teknik pemasaran. Sebanyak 12 orang dengan mode biasa dan 10 orang dengan terprogram. Pada akhir pelatihan, diberikan evaluasi dengan materi yang sama. Kelas pertama mencapai nilai rata-rata 75 dengan simpangan baku 4,5. Ujilah hipotesis kedua metode pelatihan dengan alternatif keduanya tidak sama. Gunakan taraf nyata 10%. Asumsikan kedua populasi menghampiri distribusi normal dengan varians yang sama. Penyelesaiannya. Diketahui N1 sama dengan 12, N2 sama dengan 10, X1 sama dengan 80, X2 sama dengan 75, S1 sama dengan 4, S2 sama dengan 4,5. Formulasi hipotesisnya. H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2. H1 sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Tarafnya dan nilai tabelnya. Alfa sama dengan 10% sama dengan 0,10. T alfa per 2 sama dengan 0,5. DB sama dengan 12 tambah 10 kurang 2 sama dengan 20. T 0,5 bagi 20 sama dengan 1,7
Kriteria pengujian. H0 diterima apabila minus 1,725 kecil sama dengan 1,725. H0 ditolak apabila T0 besar dari 1,725 atau T0 kecil dari minus 1,725. Uji statistik. Pada pengujian ini memiliki dua daerah. Yang diarsir disebut dengan daerah penolakan, sedangkan yang tidak diarsir disebut dengan daerah penerimaan. Yang pertama, T0 sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per akar dari N1 kurang 1 tutup kurung S pangkat 2 1 tambah N2 kurang 1 tutup kurung S2 per 2 per N1 tambah N2 kurang 2. Hasil jadi 80 kurang 75 per 12 kurang 1 4 pangkat 2 ditambah 10 kurang 1 4,5 pangkat 2 per 12 tambah 10 kurang 2 1 per 12 tambah 1 per 10 hasilnya 2,76. Kesimpulan, karena T0 2,76 besar dari T 0,05 sama dengan 1,725, maka H0 ditolak. Jadi, kedua metode yang digunakan dalam pelatihan tidak sama hasilnya. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Saya sudahi saja dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.